Halo Sobat Pasaror PHC, tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Di kisah ini tersurat bahwa tanah Jawa memiliki beragam seni dan wawasan lainnya. Salah satu dari ribuan bahasa komunikasi di Jawa adalah cangkriman. Adapun pengertian cangkriman, yakni kata-kata atau kalimat yang berisi makna tersirat dan tidak sebenarnya, sehingga harus dicari maksud katanya dan harus ditebak. Sederhananya, cangkriman merupakan permainan tradisional masyarakat Jawa berupa teka-teki yang sifatnya menghibur dan mendidik. Namun di dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan cangkriman sebagai pesan terselubung dari suatu kepentingan tertentu agar masyarakat luas tidak bisa memahaminya, walaupun sesama masyarakat Jawa. Dengan kata lain, hal itu boleh disebut bahasa isyarat atau bahasa kode. Santi, kowe sesok menyang kampus jam piro? Santi, kamu besok pergi ke kampus jam berapa? Tanya ibuku sambil memasak. Jam 8:30, Bu, jawabku sembari duduk di sebelahnya. Aku jadi melamunkan kakakku yang pertama. Sejak aku umur 18 sampai aku berumur 21 tahun ini, tidak satu pun gadis dia senangi. Malah seminggu yang lalu tergila-gila dengan janda cantik dari desa sebelah, usianya lebih kurang sama dengan ibuku. Namun jangan salah, kulitnya putih mulus dan mukanya glowing banget. Memang dari sisi usia sih separuh lebih, tapi mau gimana lagi jika mas kandungku dapat menerima dan cocok. San, ku dengar mbakku mencariku. Bentar ya Bu, pamitku lalu aku melangkah ke kamarnya. Ada apa mbak? Tanyaku. Kamu itu mau jangan males. Tuh lihat sendiri baju kotamu sudah numpuk San. Protes Mbak Nita kepadaku. Iya mbak, agak sore aku cucinya setelah fotokopi tugas kampus. Penjelasanku pada dia. Tanpa menjawab lagi, dia lantas pergi entah kemana. Memang mbakku ini orangnya keras kayak bab. Sebenarnya dia sayang padaku, hanya caranya saja yang berbeda. Aku pun kembali ke dapur untuk membantu ibu. Tidak terasa sudah selesai semua masakan ibu, sementara jam dinding menunjukkan pukul 11 lebih 20 menit. Mbakmu tadi kemana? Dia nggak bilang, langsung pergi aja. Ya wes, ayo kita makan saja kalau begitu. Sambil mengunyah nasi dan lauk, ibu menanyakan tentang Mas Joko berhubungan dengan Bu Eva itu. Gimana menurut pandangan? Sepertinya cocok kok Bu, tapi sejauh apa hubungan mereka berdua belum teruji. Ini menurutku, ujarku menurut ibu sama dengan pendapatmu. Rumah tangga itu gak gampang San. Faktor bisa melahirkan, faktor kesetiaan, faktor materi dan lain-lain, itu yang harus Joko pikirkan dengan seksama dan hati-hati, tutur ibuku. Kami pun mengakhiri makan siang ini dengan nikmat dan penuh rasa bersyukur. Bu, bentar lagi aku mau fotokopi untuk tugas kuliah. Ibu nitip apa? Gak nitip San, ini saja uang untuk peganganmu, ucap ibu sambil mengeluarkan uang 100.000 dari dompetnya. Singkat cerita, sekitar jam 6:30 kami berlima mau makan bareng di meja makan. Setelah ibu mengucap doa, makanlah kami bersama-sama. Tampak muka Mbak Nita seperti murung, ternyata Bapak juga mengetahui akan hal itu. Kenapa kamu sedih begitu, Nit? Tanya bapakku sambil menatap wajah dia. Mbak Nita tampak diam saja sambil agak menunduk. Sembari menikmati masakan, Bapak tanya ke Mas Joko tentang pekerjaan dan pacarnya. Pekerjaan baik-baik saja, Pak. Kalau tentang pacar, aku sudah mantap dengan Eva. Dia orangnya baik dan sabar, Pak. Jok, semua orang bisa baik atau sebaliknya. Setiap orang bisa sabar atau tidak, semua itu bergantung dengan situasi dan kondisi spontan yang sedang dihadapannya. Disitulah sifat asli seseorang bisa dilihat, ujar Bapak dengan tegas. Benar juga sih, siapapun bisa memasang mimik sebaik mungkin dan akan teruji kebenarannya tatkala orang tersebut menghadapi persoalan secara mendadak, kataku dalam hati. Setelah usai termasuk semua piring dan gelas sudah bersih, aku duduk di meja belajarku di kamar.
Tiba-tiba HP-ku bersuara notif masuk. Ketika aku lihat, ternyata dari Mas Joko yang mengirim chat WA. San, besok kamu ku ajak ke rumah Tante Eva ya, mumpung hari libur. Agak pagian saja, kamu gak ada kuliah kan kalau Sabtu? Oh iya mas, besok jam 9-an ya. Lalu ku kirim balasan chatku padanya. Ku baca buku fiksi ilmiah tentang reinkarnasi. Buku ini sengaja aku pinjam di perpus kampus, katanya teman-teman sangat bagus topiknya. Aku mulai membaca prakata buku ini dengan perlahan. Reinkarnasi adalah penjelmaan atau penitisan kembali ke dalam tubuh lain setelah mati, dengan kata lain yang lebih sederhana disebut terlahir kembali. Tok tok tok. San? Masuk saja mbak, ada apa? Tanyaku pada Mbak Nita. Aku mau cerita ya, katanya sambil duduk di pinggir tempat tidurku. Dengan nafas yang agak tersengal, dia bilang kalau baru saja ngelihat hantu di halaman belakang. Aku jadinya ikutan kaget, antara nggak percaya dan takut. Lalu gimana mbak ceritanya? Tanyaku penasaran. Aku kan ambil jemuran di halaman karena ada suara hujan gerimis. Memang sih keadaan belakang itu kalau jam segini kan memang sudah sepi. Aku mulai ambil baju-baju yang tergantung di jemuran, dan ketika aku ambil sarung bapak, disitulah aku syok. Satu pocong dengan muka yang gak jelas telah berdiri di hadapanku. Sekujur tubuhku terasa terkesiap, termasuk detak jantungku meningkat tajam sampai dadaku terasa sakit. Dan disitulah aku sadar kalau tidak dapat berlari, bau busuk mulai menebal. Dengan perasaan yang tidak menentu, aku coba merangkak agar secepat mungkin aku masuk ke dalam rumah. Keringat dingin sudah mengalir di sekujur tubuhku, dan selanjutnya satu keberuntungan masih berpihak ke diriku. Dari dalam, Mas Joko memanggilku untuk cepat masuk karena hujan mulai agak melebat. Begitu San ceritanya. Sampai sekarang pun dadaku masih agak sakit, kata Mbak Nita sambil mengurut bagian dadanya. Bisa jadi itu kram saat kamu kaget tadi mbak, kataku mencoba menganalisis. Iya benar juga San, makanya kamu jangan malam-malam ke halaman belakang ya Santi. Iya Mbak Nita, makasih. Setelah mbakku kembali ke kamarnya, aku jadi berpikir. Apa iya sih di belakang ada pocong? Perasaan sudah beberapa kali aku ke belakang rumah gak ada apa-apa tuh. Jam di HP menyatakan di angka 22 lebih 5 menit, mending aku tidur saja sekarang. Akan tetapi aku harus ke kamar mandi dulu biar gak mengganjal. Selesai aku pipis, aku kembali ke kamarku. Baru 2 langkah aku berjalan, aku mendengar ada suara orang bersin dari arah pintu belakang, dan bunyi itu berhasil meremangkan bulu-bulu halus di lenganku. Aku gak mau tergoda akan hal tersebut, aku kembali berjalan menuju kamarku. Sesampai di kamar aku rebahkan tubuhku di kasur, menyongsong Dewi Bulan membawaku ke alam kepulasan. Besoknya sekitar jam 9 pagi, aku membonceng Mas Joko menuju ke kediaman janda cantik dan molek itu. 30 menit kemudian, kami sudah di depan pintu rumah Bu Eva. Permisi, ting tong. Hanya sebentar, keluarlah sosok ibu itu. Mas Joko langsung cipika-cipiki dengan dia, lalu aku menjabat tangannya sambil kusebut namaku. Oh iya, mat kenal juga ya Santi, panggil aku dengan Mbak saja. Kata dia sambil mempersilahkan kami duduk di ruang tengahnya. Mbokja, bikinkan 3 gelas coklat cappuccino ya. Teriak Ibu Eva, teriak Mbak Eva kepada seseorang di belakang sana. Nggih, Den Eva, jawab Mbokja menimpali. Dari mana sayang? Tanya Mbak Tante Eva pada masku. Dari rumah saja, sekalian aku kenalkan pada adikku yang bungsu ini. Ujar Mas Joko sambil menunjuk ke aku. Ya bener toh, saling silaturahmi itu satu keharusan. Santi kuliahnya gak ada kendala kan? Tanya Mbak Tante Eva lagi. Lancar kok Tan, lancar kok Mbak Eva, jawabku sambil tersenyum simpul. Kapan-kapan mbaknya Santi diajak dolan ke sini ya sayang,
suruh tante genit itu pada masku. "Oh iya, nanti malam antar aku ke Solo ya sayang. Ntar kamu yang ngedrive pakai mobil saja," bilang dia pada masku. Dan akhirnya aku pamit pada Mbak Tante Eva karena tidak terasa sudah hampir jam 11. Sesampai di rumah, aku menumpahkan kepada ibu dan Mbak Nita tentang Tante Eva termasuk keadaan rumahnya. Orangnya simpatik walau agak genit. Dia kaya, rumahnya besar dan tingkat 3, mobilnya terlihat ada 4, ternyata dia kerja di bank swasta. Kalau dulu, tante itu seorang penari Jawa sekaligus sinden. Namun ketika sudah menikah, dia beralih profesi ke perusahaan perbankan. Di pernikahan pertamanya dia tidak mempunyai anak karena suaminya melarang tante itu hamil. Makanya gak lama kemudian Tante Eva minta cerai. Dan sejak saat itu sampai sekarang dia pilih menjanda, walau sudah dijalani hampir 15 tahunan lebih. Tante Eva berterus terang ke aku bahwa dia gak bakal membuka hati kalau bukan karena kehadiran Mas Joko. Begitu ceritanya waktu aku di rumahnya tadi. Dia juga bilang, dalam waktu dekat akan sowan ke sini untuk bertemu Bapak I. Kata Ibu dan Mbak Nita diam, entah apa yang mereka pikirkan. "Ya udah, kita makan yuk. Sekalian panggil Masmu di kamar," suruh ibuku ke Mbak Nita. Malamnya, setelah makan bersama walau tanpa Mas Joko yang pergi ke Solo, aku duduk di teras sambil baca buku reinkarnasi. Sementara Mbak Nita, dia lagi pergi malam mingguan dengan pacarnya. Perlahan aku melanjutkan membaca. Dikatakan di situ, seorang profesor Amerika menerbitkan sebuah makalah di Journal of Scientific Exploration, merinci tanda lahir dan catat lahir yang tampaknya terkait dengan kenangan masa lalu. Dalam satu kasus, seorang anak di Turki sanggup mengingat kehidupan seorang pria lain yang terbunuh oleh musuhnya dari Jepang. Catatan rumah sakit menceritakan kisah seorang pria yang meninggal 6 hari sebelumnya setelah mendapatkan luka di sisi kanan tengkoraknya. Dan anehnya, bocah yang terlahir cacat tersebut dapat mengingat peristiwa terbunuhnya orang Turki tadi walau tidak mengenalnya. Yang sungguh mencengangkan, cacat di sisi kanan tulang tengkorak si bocah tersebut sama persis dengan luka pada kepala mayat pria Turki itu. Lagi seru-serunya aku membaca, terdengar suara Mbak Nita di samping kanan rumahku. "Santi? Santi?" Loh, kenapa mbakku sudah pulang? Masa sih lewat pintu belakang? Sedangkan sedari Mbak Nita pergi tadi, aku gak bergeming di teras ini. "Santi?" Jantungku berdegup kencang. Mungkinkah itu hantu? Atau jangan-jangan memang mbakku? Aku langsung berdiri dengan ragu, lalu kulangkahkan kakiku ke arah sumber suara. Aku gak mampu melihat sekeliling di situ. Gelap gulita tanpa satupun penerangan lampu, hanya sedikit pendaran sinar saja yang berasal dari jendela kamarku yang tertutup korden. Aku nyalakan lampu HP-ku untuk paling tidak ada sedikit sorotan cahaya. "Mbak Nit? Mbak? Kamu lagi ngapain di situ?" Aku coba berjalan ke arah pohon jambu itu, siapa tahu dia di situ. "Mbak? Mbak Nit?" Suaraku mengeras memanggilnya. Dan mendadak, dari balik pohon itu muncul pocong. Aku kagetnya setengah mati hingga terpekik, aku balik arah lalu bergegas ke teras rumah. "Pak, tolong Pak." 2 detik kemudian, bapakku keluar rumah bersama ibu. "Bu, aku melihat pocong di situ," seruku sambil memeluknya. Sementara bapakku dengan terburu-buru menuju ke arah yang kutunjuk tadi. Aku yang masih menggigil ini, masih ingat betul bagaimana muka pocong tadi. "Gak ada apa-apa kok, San," kata bapak sambil mematikan lampu HP-ku. "Ya udah, jangan takut. Masuk yuk," ajak ibuku ke dalam rumah. Bapakku juga mengikuti ke dalam sembari mengambil bukuku yang tergeletak di meja teras. Kuteguk air minum ini, bertepatan ku dengar suara motor pacarnya Mbak Nita. "Kamu kenapa kok kelihatan kusut begitu, San?" "Aku tadi ngeliat pocong di samping rumah," kataku dengan lemas.
Palingan pocong yang sama kali, San. Ini aku dibelikan roti bakar oleh dia, cepat makan saja, kata Mbak Nita sambil masuk ke kamarnya. Kulihat jam HP-ku sudah jam 10 malam. Aku makan roti itu, mau baca lagi tapi gak mood. Akhirnya aku ambil sepotong lagi, lalu aku menuju ke kamarku sambil membawa sebotol air minum. Tiba-tiba aku dengar suara ketukan di pintu depan. Aku yang sudah setengah tertidur ini menjadi membuka mata sambil mendengar lebih tajam. Nit, San. Sebelum aku bangkit duduk, pintu depan sudah ada yang membukanya. Loh mas, kamu ada apa kok sedih begitu? Suara mbakku menanyakan keadaan masku. Aku pun bangkit dari tidur, lalu ikut nimbrung ke ruang keluarga. Mbak Eva meninggal dunia, kata Mas Joko sambil menangis hingga memecah keheningan sesaat. Bapak ibuku yang mungkin sudah beristirahat itu jadi ikut nimbrung di ruang tengah ini. Bagaimana kejadiannya, Jok? Kok bisa Mbak Eva itu meninggal dunia? Suara ibu membuka percakapan di tengah malam ini. Awalnya aku dengan dia ke Solo untuk urusan jual beli perhiasan dengan seorang ibu di sana. Setelah selesai pembayaran segala, keluarlah seorang laki-laki umurnya sekitar 50. Dari pembicaraan mereka, rupanya Mbak Eva kenal lelaki. Dan ketika Mbak Eva mengenalkan lelaki itu dengan tiba-tiba lelaki itu dan di detik itu dia langsung masuk ke dalam. Tidak lama, orang yang mungkin pembantunya itu membawa nampan berisi 3 gelas wedang susu jahe. 10 menit kemudian, ibu yang punya rumah menyuruh kami meminumnya. Tanpa kelamaan, aku dan Mbak Eva memegang cangkir itu. Mbak Eva langsung meminumnya separuh, sedangkan aku hanya memegang cangkir itu karena aku pikir nunggu dingin saja. Hanya sekitar semenit kemudian, Mbak Eva mengeluh pusing dan mual, kemudian tubuhnya lemas terjatuh ke samping sofa. Refleks aku memegang tubuhnya sambil kuletakkan cangkir itu ke meja. Dari mulut Mbak Eva mengeluarkan busa putih, entah apa itu. Spontan aku keluar rumah dan segera telepon IGD. Aku sudah berpikir kalau Mbak Eva ini sudah keracunan. Setelah ambulans datang, tenaga medis langsung memeriksa. Namun salah satu perawat mengatakan kalau Mbak Eva sudah meninggal. Aku langsung telepon polisi, dan 5 menitan polisi memeriksa Mbak Eva, lalu menyuruh semua tidak ada yang meninggal. Aku, ibu yang punya rumah, bapak tadi dan pembantunya digiring ke kantor polisi. Sejam kemudian bapak dan pembantunya ditahan, sedangkan aku dan ibu yang punya rumah boleh pulang dengan syarat menjadi saksi kunci. Setelah menceritakan kronologi kejadian itu dengan tatapan kosong, kembali Mas Joko menangis. Sudah, mungkin ini sudah jalannya harus kata ibu. Kami pun hening tanpa tahu harus berbuat apa. Besoknya, pagi-pagi mobil polisi datang dan meminta Masku untuk segera ke kantor karena ada pemeriksaan dengan status saksi. Jujur saja aku merasa sedih. Semoga Mas Joko tidak tersangkut dalam kasus pembunuhan itu. San, semalam aku bermimpi, kata Mbak Nita sambil keluar dari kamarnya. Mimpi hantu kayaknya ini, sautku sambil tersenyum. Enggak, San, aku bermimpi bertemu seseorang, dia mengatakan Kaharjadala. Iya, cuma itu, kata mbakku sambil ngakak. Aku pun jadi ikut tertawa, habisnya mimpinya lucu banget, kata-kata tanpa arti. Pagi-pagi sudah cengengesan, cuy ya? Tanya bapakku dari teras. Iya Pak, lah ini Mbak Nita mimpinya membuat ngakak. Masa mimpi ketemu orang dan hanya bilang Kaharjadala lalu selesai, kataku menimpal. Bapakku ikut nimbrung di ruang tamu sambil mengernyitkan dahinya. Jangan-jangan itu adanya, kata bapak sambil masih berpikir. Maksud apa Pak? Mau cuma Kaharjadala? Kata mbakku lalu ketawa lagi. Malamnya sekitar jam 6:30, Masku nampak baru pulang. Rasanya aku gak sabar ingin mendengar perkembangan kasusnya.
"Piye Le, ada kabar apa?" tanya bapakku sementara aku bergegas ke ruang keluarga. Aku tetap sebagai saksi, justru saksi kuncinya itu Bu Marno. Sedangkan Pak Marno ditetapkan sebagai tersangka. Kalau pembantunya dinyatakan bebas bersyarat. "Syukur, alhamdulillah Joko," saut ibu dengan tetes air mata yang menggantung di bulu matanya. Tapi ada yang aneh. Tiba-tiba HP-ku ada chat dari bilangnya, kata kakak sulungku itu. Bapakku kembali mengernyitkan dahi tanpa sepatah kata terucap. "Ya wes Jok, mending kamu mandi dulu lalu makan," tutur ibuku. Singkat kata, kami semua sudah berada di kamar masing-masing. Kusiapkan buku-buku untuk kuliah besok, walau cuma satu mata kuliah saja kalau Senin. Setelah selesai semua, aku rebahan sambil membaca lanjutan buku reinkarnasi. Baru mulai membuka halaman yang ku beri tanda kemarin, aku mendengar suara Mas Joko terbatuk sambil jalan. Kasihan juga dia, tidak bersalah apa-apa, namun harus kesana kemari karena kasus pembunuhan. Aku akhirnya turun dari kasur, lalu keluar kamar. "Kamu kenapa Mas? Sakit?" tanyaku. "Enggak San, cuma lagi kepikiran aja. Aku barusan mimpi Mukubama." Sebenarnya aku sudah hampir ngakak mendengar istilah itu, namun ku tahan saja. Coba saja ada Mbak Nita di dekat sini, pasti aku dan dia sudah ngakak deh. Tiba-tiba bapak keluar dari kamar, kayaknya sih ke kamar mandi. Dan seusai dari kamar mandi, Masku menyampaikan mimpinya pada bapak. Tidak seperti sebelumnya, kali ini wajah bapak seperti mau tersenyum. Melihat itu, aku menyeletuk saja. "Ada apa ya Pak, kok pengen ketawa gitu?" "Bukan ketawa San, namun bapak sekarang sudah tahu artinya. Itu cangkriman Jok, satu kode dalam berkomunikasi. Jelas bapak. Jin Mukubama artinya cintamu kubawa mati," tambah bapak dengan serius. Aku yang mau ngakak jadi diam membisu karena ternyata ada tujuannya. "Kadar jadala artinya kadang harta jatuh dari langit," ucap bapak lagi. Mas Joko jadi seperti berpikir. Oh, mungkin di mimpi Mbak Nita itu memberi petunjuk bahwa Mas Joko akan mendapat harta yang melimpah yang tidak diduga sebelumnya. Tiba-tiba, kami bertiga dikejutkan suara Mbak Nita yang berteriak. "Jangan, jangan, aku takut Bu." Mas Joko dan Bapak bergegas ke kamar mbakku. Sebentar kemudian Mbak Nita keluar dengan raut wajah yang ketakutan, nampak muka dan lengannya dibasahi oleh keringat dingin. Setelah dia meminum air yang kuberikan, barulah dia bisa berbicara lalu menceritakannya. Di suatu gedung, aku menonton satu pertunjukan sendera tari. Entah itu drama tari apa, yang jelas ada tokoh perempuan yang cantik jelita sedang menari dengan gemulainya. Sementara di belakangnya, ada lelaki yang memerankan sebagai raksasa berkalungkan selendang. Tapi lama-lama, kok raksasa itu turun dari panggung dan segera mendekatiku. Begitu dekat, dia berubah jadi pocong lalu merobek kain kafanya di bagian kaki, lantas mengalungkannya ke leherku. Sontak aku meronta-ronta tidak mau, dan akhirnya aku dibangunkan bapak tadi, cerita Mbak Nita. Mas Joko mengambil HP di meja lalu menunjukkan sesuatu ke mbakku. "Apa ini perempuan yang menari dengan raksasa itu?" Mbak Nita tampak terkejut dan mengiyakan maksud Mas Joko. "Itulah Mbak Eva yang semalam meninggal dunia," ujar Masku kepada mbakku. Akhirnya kami pun beranjak tidur ke kamar masing-masing. Besoknya sepulang aku dari kuliah, ternyata sudah ada 2 orang sedang bertemu dengan Masku di ruang tamu. "Mas Joko, saya pengacara almarhumah Ibu Eva. Saya diberi beliau sudah sekitar 10 tahun yang lalu, bahwa siapapun yang menjadi suami beliau, maka berhak mendapat semua harta milik beliau. Dan hal ini diperkuat dengan adanya surat kuasa yang saya terima 5 hari yang lalu dari almarhumah, tertuju atas nama saudara Joko Rianto, anak dari Bapak Hudi dan Ibu Rinda.
Apakah benar itu nama lengkap saudara dan kedua orang tua saudara? Kalau memang benar, tolong pinjam sebentar KTP saudara dan KTP bapak ibu saudara. 1 jam kira-kira mereka bicara, akhirnya kedua orang tersebut pamit pulang. Masku tampak syok dengan ini semua. Pak, Bu, dan adikku semua, ternyata harta dari langit itu benar-benar terjadi. Aku sangat bersyukur dengan ini semua. Semoga adik-adikku dan bapak ibu dapat memanfaatkan sebaik mungkin harta yang melimpah ini. Semalam aku bermimpi lagi, dan ini jelas bapak yang bisa menerjemahkan mimpiku yang berupa cangkriman itu. Japer melua dan sekunca di dalepa. Bapakku diam sejenak, lalu mengatakan, Japer melua artinya jangan pernah melupakan aku. Dan kalau sekunca di dalepa, artinya semua kunci cadangan di dalam lemari pakaian. Jadi intinya, walau kamu akan menikah lagi, kamu harus mengenang terus Ibu Eva yang bersemayam di lubuk hatimu, kata bapak dengan nada yang serius. Joko pun terlihat terenyuh sambil meneteskan air mata, sedangkan ibu tiba-tiba bilang Akimadu Seyuk. Bapakku dengan agak bingung bertanya pada ibu apa itu artinya. Ibuku menjawab, Akimadu Seyuk, ayo kita makan dulu sekarang yuk. Dan kami pun sekeluarga ngakak sejadi-jadinya. Sampai di sini kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Bye.